Persib Bandung berhasil mengalahkan Madura United dalam laga BRI Super League Pekan 14 dengan skor 4-1. Ini menjadi kemenangan kelima secara beruntun dalam kancah dosmetik. Madura United menjadi korban dan ajang balas dendam setelah Maung Bandung kalah dengan Lion City Sailor di laga Ekel2 dengan skor 3-2. Persib Bandung mempermalukan Madura United di kandang mereka sendiri dengan membantai 4 gol ke gawang Madura. Salah satu gol yang terkesan adalah gol keempat yang ditendang oleh Tom Haye. Gol ini terkesan keren bukan karena gaya tendangannya atau jaraknya yang jauh, namun karena gol ini menjadi gol perdana bagi gelandang berumur 30 tahun itu. Setelah beberapa kali menjadi pemain terbaik dalam pertandingan Persib, akhirnya di laga ini Tom Haye berhasil memecahkan telur. Pertama-tama, saya senang akhirnya mencetak 1 gol. Mungkin, saya kehilangan sedikit waktu, tetapi akhirnya gol pertama tercipta, jadi saya senang karenanya. Mencetak gol pertama untuk klub baru selalu istimewa, ungkapnya setelah pertandingan. Kick-off dimulai, dan sejak menit awal, Persib kelihatan on fire. Bola muter cepat, aliran serangan rapi, dan Madura United langsung dipaksa bertahan. Tapi tetap, namanya sepak bola, tensi awal pasti ada. 1-2 kali Madura sempat ngeganggu lewat serangan balik, tapi itu malah bikin Persib makin agresif. Keunggulan di menit ke-26 gol pertama Persib lahir dari sebuah serangan yang dibangun dari tengah, umpan terobosan manis dibuang ke sisi kanan, lalu disodorkan ke tengah kotak penalti. Tanpa banyak basa-basi, sepakan keras meluncur dan bikin stadion meledak. Tendangan jarak jauh Luciano Guaikokea melaju deras ke sudut atas gawang Madura United tanpa bisa dihalau kiper tuan rumah, Miswar Saputra. Setelah gol itu, Persib seperti menemukan ritmenya. Passing lancar, kombinasi pemain depan luwes banget, dan sektor tengah benar-benar jadi dapurnya permainan. Madura mulai kesusahan keluar dari tekanan. Yang mereka bisa cuma bertahan, dan bertahan lagi. Nggak lama, gol kedua pun terjadi. Kali ini lewat skema bola mati. Tendangan bebas di sisi kiri dikirim melengkung sempurna ke depan gawang. Pemain Persib naik, menyundul bola sambil nyelip dari penjagaan. Jaring bergetar lagi. Madura terlihat mulai goyah, sementara Bobotoh semakin liar hingga babak pertama selesai skor tetap bertahan 2-0. Masuk babak kedua, Madura United mencoba bangkit. Mereka mulai menyerang lebih berani. Madura United berhasil menipiskan jarak lewat penalti Balotelli di menit ke-69. Wasit menunjuk titik putih usai Julio Cesar menyentuh bola dengan tangannya. Skor menjadi 2-1. Namun Persib tidak diam begitu aja, serangan demi serangan mereka luncurkan. Tapi baru semenit kemudian, semuanya berubah lagi. Persib langsung membalas lewat serangan balik cepat. William Barros menerima bola, kontrol dikit, dan langsung tembak. Dan sebagai penutup pesta, Tom Haye ikut mencatatkan namanya. Haye melepaskan tembakan terukur dan bikin skor jadi 4-1. Persib benar-benar tidak memberi ruang bagi Madura untuk bernapas. Dari laporan resmi pertandingan, Persib bermain sangat dominan, efektif, dan rapi. Hasil ini bahkan mengangkat mereka ke posisi 3 besar klasemen Super League musim 2025-2026. Guaikokea, Barba, Barros, dan Tom Haye, semua mencetak gol. Sebuah penampilan kolektif yang solid. Penantian Alveandra Dewangga untuk menjalani debutnya di Super League 2025/26 bersama Pangeran Biru akhirnya tiba. Namanya masuk dalam daftar susunan pemain Persib yang diturunkan sejak awal untuk laga kontra Madura United, Minggu tanggal 30 November tahun 2025. Di musim ini, Dewangga sempat turun sebagai pemain pengganti.
Namun itu terjadi pada laga Persib kontra Selangor FC di ajang AFC Champions League 2. Masuknya nama Dewangga di starting si itu membuat beberapa pemain bertahan seperti Frans Putros dan Patricio Matricardi harus berangkat dari bangku cadangan. Sebab, nama Federico Barba juga kembali masuk starter. Perubahan juga muncul di lini serang Pangeran Biru. Ramon Tankwe juga mendapatkan kepercayaan turun sejak menit awal dan Andrew Jung menepi terlebih dahulu. Pertandingan Persib kontra Madura pada pekan ke-13 Super League 2025-2026 ini akan berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu tanggal 30 November tahun 2025. Hodak menilai, para pemain telah menunjukkan daya juang yang luar biasa untuk meraih hasil sempurna di pertandingan tandang tersebut. Apalagi jarak pertandingan antara AFC Champions League 2 dengan Super League yang singkat cukup menguras tenaga pemain. Tak hanya soal kemenangan, pelatih asal Kroasia ini pun sangat mengapresiasi kerja keras Federico Barba dan kawan-kawan sehingga bisa mencetak 4 gol. Pertandingan yang bagus. Saya tahu pemain kelelahan tapi saya senang bisa memenangkan pertandingan dan mencetak 4 gol, kata Hodak setelah pertandingan.